Assalamualaikum sahabatku seluruh para mekanik se-Indonesia, dan juga salam sayangku kepada seluruh yang telah sedang menonton video yang sedang kami sajikan ini. Guys, kita pagi ini membahas tentang tutorial sebuah sepeda motor Honda Supra, yang mana keluhan pada kereta ini tidak bisa dinyalakan mesinnya. Jadi untuk mengatasi hal demikian, yang terutama kita ngecek dulu bagian pengapiannya. Kita ngecek dulu di bagian pengapiannya. Oke guys, kita lanjut ya. Kita coba dulu bagian pengapian dari tali coil ke busi guys. Ini dia. Kalau pengapiannya ada guys. Tetapi kita di sini yang mana pada kereta ini telah kita tidak langsung sebenarnya kerusakannya itu di mana. Sebenarnya guys, kita nggak langsung lama-lama untuk meneliti sebuah sepeda motor ini. Di sini sudah kelihatan bagian kompresan guys. Nah, jadi kompresan bagian kereta ini ataupun mesin ini nggak ada guys. Nah, saya sudah mencobanya dengan tangan saya sendiri. Nah, kompresannya lemah banget guys, tidak ada daya. Nah, ini bagian kompresan nggak ada daya, nggak ada kompresan, lemah ya. Jadi di sini saya ingin jelaskan, berbagi pengalaman dari saya yang pertama kepada mekanik Indonesia yang pemula, yang hobi bagian otomotif seperti saya ini guys. Nah, di sini kita lihat sama-sama kenapa sebenarnya mesin ini tidak bisa dinyalakan. Inilah penyakitnya guys. Salah satu kompresannya tidak ada guys, tidak ada. Jadi kita jadi menurut pengalaman yang telah saya dapat dalam hal sedemikian rupa guys, contoh kereta ini, kenapa kompresnya tidak ada? Biasanya ada komponen mesin yang telah rusak, salah satu ring. Ini salah satu ringnya telah haus dan tak bisa ngembang lagi. Jadi di situ kompresannya bocor sehingga tidak menimbulkan kompresan. Jika kompresannya tidak ada, maka di situ pembakaran dalam mesin untuk dinyalakan tak bisa guys. Yang kedua, bagian klep yang ada di sini, deksel. Kalau klepnya itu bocor, kompresannya pun tidak ada dan mesin pun tak bisa untuk dinyalakan guys. Oke guys, tak lama-lama lagi kita langsung membuka apa yang sebenarnya terjadi pada mesin sepeda motor ini. Oke guys, mulai ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu bagian ini ya, karburator. Oke. Oke, langsung kita bongkar setengah ini ya guys, mesinnya.
Bonbon. Aku bersama. Hai guys, ini mesinnya telah kita bongkar. Jadi di sini telah kelihatan yang mana kerusakan bagi bagian mesin tersebut ini guys. Nah, ini salah satunya dari segi klepnya ini guys. Klepnya ini bagian klep minyak telah haus nih guys, telah haus. Ini seharusnya klepnya ini dia penuh di settingan ini guys, settingannya ini penuh ini biasanya, tapi ini klep ini telah masuk di dalam, berarti klep ini haus karena penyebab botolnya telah longgar dengan batangan klepnya sehingga klepnya haus. Nah, ini penyebabnya kenapa begini, karena keretanya telah makan oli nih guys. Kemudian yang kedua ini guys, ring pistonnya guys. Nah, di sini kelihatan langsung bagian ringnya ini guys, memang telah sangat haus guys. Ini sangat haus sekali nih guys. Kita coba bongkar sedikit ya. Nah, kita udah bongkar. Nah, kayak gini lah model ringnya guys. Jadi untuk meneliti bagaimana ringnya ini habis atau tidak, kita bisa mengukurnya di blok ini guys, di blok mesin. Nah, nanti jika dia ringnya seberapa dia, ini kan ada kedua ujung ring nih guys. Kalau dia ringnya merapat kayak gini, tapi ringnya masih utuh, masih bagus. Tapi kalau udah terbuka kayak gini, jarak longgar, berarti ringnya ini telah habis. Maka dari celah inilah oli masuk ke pembakaran besi guys. Tapi kalau menurut saya ini memang udah haus sekali nih guys, udah memang nggak layak lagi nih guys. Cuman kita coba ya, kita coba. Dan memang udah longgar kali nih guys, enggak ini. Ntar ya, saya nyalakan lampunya dulu. Nah, ini dia guys. Nah, ini sebenarnya kalau ringnya masih utuh, antara ujungnya ke ujung yang ini guys, antara duanya itu nyatu guys. Cuman nggak rapat kali, sedikit ada aja kelonggarannya. Itu masih utuh memangnya guys. Tapi kalau sudah sedemikian ini memang nggak layak lagi. Dari sini kompresannya pun bisa hilang guys. Kompresannya hilang ya, nggak ada kompresan, sehingga mesin tak bisa dinyalakan. Yang kedua, klep yang tadi guys, ini pun dari sini bisa klepnya ini bocor, tak ada kompresan. Nah, berarti bagian mesin ini dua hal yang telah rusak. Berarti inilah yang harus kita perbaiki guys. Nah, kemudian keretanya baru bisa dinyalakan kembali, baru tenaganya full kembali guys. Kemudian kita periksa pompa olinya guys, gear pompa oli harus kita periksa sekarang ya guys. Nah, ini dia guys. Nah, ini guys, ini kan ada rantai temeng. Jadi dalam rantai temeng ini di sini ada gear ya guys, gear untuk pompa oli. Kita periksa gearnya. Nah, ternyata gearnya masih utuh nih guys. Kalau gear pompa olinya masih sangat bagus sekali nih guys, nggak ada hausnya guys. Ini sama saya kelihatan, cuman sama kamera kayaknya payah nih guys, karena kereta ini nggak kita bongkar langsung ya guys, nampak ya kan guys. Ini masih ada giginya ya guys, masih ada giginya.
untuk gear pompa oli masih utuh, jadi kita nggak usah lagi bongkar bagian mesin yang satunya lagi nih guys, nggak usah bongkar, kita cukup memperbaiki dari blok ke atas ini, blok, piston, kemudian klep. Nah itu aja guys, yang lainnya tidak ada kerusakan bagi bagian mesin ini guys. Oke guys, jadi ini guys mesinnya kita bersihin dulu, kita ganti piston dan ring. Nah kemudian guys kita akan lihat dulu kaca ini ya, kaca bloknya guys. Nyala lampunya nggak nyala nih guys. Nah kita lihat dulu kaca bloknya, nggak kelihatan nih. Nah kalau kaca bloknya sih biasanya ini masih bisa untuk ganti ring aja guys. Masih bisa ganti ring aja karena nggak parah kali guys, nggak ada goresan dia. Kalau bloknya nggak ada goresan dia layak untuk ganti ring, tapi kalau ada sedikit goresan itu nggak layak untuk ganti ring guys. Nah jadi kita ganti ring piston, ganti klep, ganti botol klep, kemudian pasang kembali, keretanya langsung oke guys. Nah, kita tutup dulu sekarang, nanti kita lanjutkan kembali. Oh ternyata di sini belum kita periksa nih guys. Tadi cuma kita periksa gear pompa oli, klep, ring piston dan blok. Nah, tadi yang bagus di sana gear pompa oli bagus. Nah, klep dan piston, ring itu layak untuk diganti guys. Cuman di sini belum kita periksa nih guys antara piano klep dan as klepnya dan botol klepnya. Apakah as klepnya ini tidak haus yang ini dan piano klepnya. Kita coba bongkar ya guys. Ini dulu kita periksa. Jadi guys, dimanapun guys berada semuanya se-Indonesia, ataupun yang menyaksikan bagian ini yang hobi tentang otomotif ataupun untuk mempelajarinya bagian otomotif, khususnya bagi mekanik pemula. Oke, kita coba ya apa-apa aja yang rusak bagian ini yang telah kita bongkar di belakangan ini. As klep utuh ya, nggak ada masalah. Pelatuk ataupun piano sebenarnya ini telah haus, ini telah sekali haus. Sebenarnya pada dasarnya ini lebih tebal lagi, begini dia metalnya kurang kayak gini, tapi ini udah digerendal nih. Kemudian ini pun telah disetting juga. Ini sebenarnya bukan kayak gini, dia lebih tebal lagi kayak gini. Jadi kaca pemilik motor ini dipakai aja untuk sementara katanya. Yang lebih layak diganti, yang harus diganti, emang nggak usah diakakalin lagi. Inilah klepnya udah parah kali ini. Biasanya pada dasarnya seutuhnya dia nggak kayak gini, dia nggak ada goyangan kayak gini, paling ada goyangan sedikit. Ini kena klep dan botol klep harus diganti ini guys. Parti mesin ini yang harus diganti klep, botol klep, dan piston dan ring piston. Oke, cuma itu guys. Hai guys, kini kita mulai pemasangan, ganti klep baru, ganti botol klep, dan setelah ini nanti baru kita tahap pemasangan ke sepeda motornya. Nah sekarang bahan-bahan yang kita ganti, klepnya ini udah nggak bisa dipakai lagi karena payungnya telah habis. Kemudian botol klep kita ganti. Kemudian ring piston yang telah sangat haus yang kita ganti guys. Kini kita mulai tahap pemasangan pelatuk klepnya guys.
guys, di sini sedikit ada yang ingin saya bahaskan tentang rahasia pemasangan mesin, yaitu blok dan deksel. Jadi guys, kadang-kadang ada sebagian orang jadi keheranan, kok kereta saya barusan servis 2 bulan ganti blok atau ganti piston, keretanya udah berasap lagi. Nah, kenapa? Itu yang perlu kita cari tahu apa penyebabnya. Jadi antara pasangan ini dengan ini kayak gini, rapat kayak ini. Jadi ini harus kita teliti dengan rapi kerapatannya. Jika nanti pemasangannya di sini bocor, maka di saat mesin itu hidup, nah jadi dari celah bocor ini dia akan menghisap oli langsung masuk ke pembakaran. Jadi karena itulah kereta baru 2 bulan pemasangan kok makan oli. Nah, itulah penyebabnya guys. Jadi solusinya antara packingnya ini kita kasih set silok ya. Kalau sama saya di sini saya kasih set silok. Baik, kenapa? Walaupun ada celah-celah kerangangan di sini, dia ditutupi oleh set siloknya guys. Dan itu sangat bagus pada pemasangan mesin. Nah, kalau masalah barusan pasang 2 bulan atau 3 bulan kok berasap lagi, nah itu nggak mungkin, rengnya itu haus cepat kali, nggak mungkin guys, nggak mungkin. Di sini lah penyebabnya guys. Oke guys, terima kasih. Hai guys, di sini kita mulai memasang mesin ini guys. Oke. Guys, ini packing baru yang kita cek belok tadi ya guys. Nah, kita pasang ya. Caranya gini. Oke, kita pasang. Jadi guys, inilah kita cek supaya tidak terjadi bocornya oli dari pompa oli naik kemari guys. Kalau ini tidak kokoh dari pompa oli masuk ke pembakaran busi sehingga kereta masih berasap. Ini antinya guys. Terima kasih.
Oke guys, ini keretanya telah siap kita pasang. Sekarang kita uji dulu kompresannya. Pada pertamanya kompresannya telah kita uji, kita lihat yang sama memang tak ada. Ini mantap oli nih guys. Kita coba nyalakan ya guys mesinnya.